Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa sekalian, kita masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, Rabb semesta alam. Jalaluddin Al-Mahalli itu katakan bahwasanya lafaz ayat ini merupakan jumlah khobariyah. Sebagai ungkapan pujian kepada Allah, berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud adalah Allah Ta'ala itu zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Artinya Allah adalah yang memiliki semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lainnya. Semua makhluk tadi disebut alam, alamin. Oleh karenanya ada alam manusia, ada alam jin dan lain sebagainya. Nah, lafaz al-alamin ini merupakan bentuk jamak dari lafaz alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan nun. Ini lafaz jamak, yaitu jamak mudzakkar salim, untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya. Nah, kata alam sendiri itu berarti tanda. Maksudnya adalah tanda adanya yang menciptakan, yaitu Allah. Nah, ada catatan dari Syekh Ibnu Utsaimin, alhamdu itu adalah alhamdu. Jadi perhatikan, kita maknakan satu persatu ya. Alhamdu itu adalah sifat bagi yang dipuji dengan sempurna, disertai mahabbah kecintaan dan ta'zim pengagungan. Jadi Allah itu maha sempurna dalam zat, sifat dan perbuatan. Jadi kalau kita sebut alhamdu memuji Allah, tapi memujinya ini atas dasar cinta dan pengagungan. Karena ada orang kalau memuji orang lain itu ada atas dasar cari muka, ingin sesuatu. Tapi kalau kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dasar kita cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan alhamdu. Jadi secara bahasa alhamdu itu artinya pujian. Yang kedua, disebut alhamdu jika Allah itu disifati dengan sifat sempurna, disertai kecintaan dan pengagungan. Jadi ini menunjukkan sifat sempurna Allah. Tidak ada sifat kekurangan, dan sifat sempurna ini ya ada disertai kecintaan dan pengagungan. Tanpa ada kecintaan dan pengagungan tidak disebut alhamdu. Terus yang ketiga, ada kalimat alhamdu situ, lihat perhatikan ada alif lam di depannya ya, menunjukkan istighraq. Mencakup seluruh pujian. Artinya semua pujian itu memang milik Allah. Terus ada kata lillahi, lillahi, alhamdulillahi. Lillahi itu maknanya adalah ikhtisas dan istihqaq. Artinya berhak mendapat. Artinya Allah itu berhak mendapat pujian. Ikhtisas berarti hanya. Ya, kalau istihqaq itu berhak mendapat. Kalau ikhtisas itu hanya Allah yang berhak untuk dipuji seperti itu. Terus yang kelima, nama Allah adalah nama Rabb kita. Tidak boleh selain Allah itu bernama dengan nama Allah itu, yaitu dinamakan Allah, nggak boleh. Karena Allah itu al-ma'luh, al-ma'bud, sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Kemudian yang keenam disebut ar-Rabb jika memiliki 3 sifat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin punya 3 sifat, yaitu al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir. Al-Khaliq maha pencipta, al-Malik maha merajai, al-Mudabbir maha mengatur. Kemudian yang ketujuh, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Disebut alam karena sebagai tanda bahwa Sang Khalik itu maha kuasa, penuh hikmah, maha penyayang, maha perkasa, dan makna rububiyah lainnya. Jadi disebut alam itu ya untuk segala sesuatu selain Allah. Berarti alam dengan Allah itu tidak satu. Sehingga tidak boleh mengatakan Allah itu ada di alam, itu nggak boleh. Dan alam ini yaitu bumi, langit, dan makhluk-makhluk yang ada itu menunjukkan adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah dari ayat
Kita simpulkan, satu, penetapan pujian yang sempurna bagi Allah. Dua, Allah itu dipuji dari segala sisi. Maka kalau kita dapati hal yang menyenangkan, kan kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Namun ketika kita dapat hal yang tidak disukai, kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk segala keadaan. Nah, disebut dahulu Allah lalu Rabbul Alamin, menunjukkan bahwa sifat uluhiyah didahulukan dari sifat rububiyah. Alhamdulillahi Rabb, lillahi baru Rabb. Maka sifat uluhiyah lebih dahulukan daripada rububiyah. Hal ini punya maksud. Itu Allah adalah nama khusus bagi Allah. Lalu nama lain itu adalah nama turun dari Allah. Alasan yang lainnya lagi, para rasul itu diutus untuk memperjuangkan tauhid yang kaitannya dengan uluhiyah, yaitu beribadah pada Allah saja, bukan tauhid rububiyah. Ya, sekadar mengetahui Allah itu Maha Pencipta, karena keyakinan ini juga orang-orang musyrik meyakininya. Namun misi Rasul itu adalah mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah saja. Nah, itulah namanya misi tauhid rububiyah. Terus sifat rububiyah Allah itu mencakup seluruh alam, langit, bumi, setiap makhluk yang ada. Maka dari sifat ini, dari ayat ini ya, kita dapat simpulkan hanya Allah yang pantas untuk dipuji, makhluk tidak. Makhluk itu dipuji karena ada sebab suatu, namun yang dipuji dengan sempurna itu hanyalah Allah. Kemudian kita akui juga Allah itu adalah yang disembah dan Allah itu adalah Rabb kita. Kalau kita mengakui Allah itu Rabb, berarti Allah sebagai Khalik, sebagai Malik, sebagai Mudabbir. Ya, sebagai Khalik pencipta, sebagai Malik itu merajai, sebagai Mudabbir itu yang maha mengatur. Dan alam itu tanda adanya pencipta. Alamin itu segala sesuatu selain Allah. Maka Allah itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yaitu segala sesuatu selain Allah, Allah yang menguasainya. Semoga manfaat dan ayat ini jadi renungan bagi kita untuk semakin memahami Al-Fatihah, dan semoga kita jadi orang-orang yang tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.